Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang segitiga-segitiga yang sebangun. Syarat dari dua segitiga yang sebangun adalah: pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar dua segitiga berikut ini. Terdapat dua segitiga dengan ukuran yang berbeda, yaitu segitiga PQR dan segitiga ABC. Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut P dengan sudut A, sehingga besar sudut P dan A sama besar. Kemudian sudut Q bersesuaian dengan sudut B, sehingga besar sudut Q sama dengan sudut B. Terakhir, sudut yang bersesuaian adalah sudut R dengan sudut C, sehingga besar sudut R sama dengan sudut C. Syarat yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian sebanding. Perhatikan dua segitiga berikut ini, yaitu segitiga PQR dengan panjang sisinya masing-masing A, B, dan C. Juga segitiga ABC yang panjang sisinya masing-masing yaitu 2A, 2B, dan 2C. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi-sisi yang menghadap sudut yang sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian antara lain sisi PQ dan sisi AB. Perbandingan dari PQ dan AB yaitu PQ per AB sama dengan C per 2C sama dengan 1/2. Sisi QR bersesuaian dengan sisi BC. Perbandingan dari QR dan BC yaitu QR per BC sama dengan A per 2A sama dengan 1/2. Sisi PR bersesuaian dengan sisi AC. Perbandingan dari PR dan AC yaitu PR per AC sama dengan B per 2B sama dengan 1/2. Nah, setelah kita amati, ternyata sisi-sisi yang bersesuaian memiliki nilai perbandingan yang sama, yaitu 1/2. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga-segitiga yang sebangun adalah sebanding. Contoh soal: jika segitiga ABC sebanding dengan segitiga PQR, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Langkah pertama, kita amati terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian. Dari segitiga ABC hanya diketahui besar dari dua sudut, yaitu sudut A dan sudut B. Konsep yang tentunya harus selalu kalian ingat adalah bahwa jumlah dari sudut-sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga besar sudut C dapat kita peroleh dengan cara sebagai berikut. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 47 derajat plus 57 derajat. Kita jumlahkan terlebih dahulu sudut-sudut yang diketahui. 47 derajat plus 57 derajat. Sehingga langkah berikutnya kita peroleh besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 104 derajat sama dengan 76 derajat. Jadi besar sudut C adalah 76 derajat. Berikutnya kita amati segitiga PQR. Besar sudut P adalah 57 derajat yang kita peroleh dengan menyesuaikan terhadap besar sudut pada segitiga ABC yang telah kita ketahui sebelumnya. Berikutnya kita akan menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, di mana dapat dicirikan dengan sudut-sudut yang sama besar menghadap sisi-sisi yang bersesuaian. Sehingga sisi-sisi yang bersesuaian adalah AC dan PR, BC dan QR, serta AB dan PQ, di mana perbandingannya kita tuliskan sebagai berikut. AC banding PR sama dengan BC banding QR sama dengan AB banding PQ. Contoh soal berikutnya, buktikan segitiga ABE sebanding dengan segitiga CDE dan tentukan panjang AB.
Untuk membuktikan bahwa segitiga ABE dan segitiga CDE sebangun, maka kita harus menentukan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut CED dan sudut AEB, yang tentunya besarnya sama. Kenapa? Karena keduanya merupakan sudut-sudut yang bertolak belakang. Kemudian, besar sudut DCE sama dengan sudut ABE karena merupakan sudut dalam berseberangan. Kemudian, besar sudut CDE sama dengan sudut BAE karena merupakan sudut dalam berseberangan. Kemudian, sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi-sisi yang menghadap sudut yang sama besar. Sehingga perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian dapat kita tuliskan sebagai berikut. CD banding AB sama dengan DE banding AE sama dengan CE banding BE. Berikutnya, kita akan menentukan panjang AB dengan menggunakan rumus perbandingan sebelumnya, yaitu CD per AB sama dengan DE per AE. CD sudah diketahui yaitu sama dengan 12. 12 per AB sama dengan DE yaitu 8 per AE yaitu 12. 8 per 12. Kita sederhanakan dengan metode coret. 8 dan 12 dapat kita sederhanakan dengan membagi keduanya. Keduanya dibagi berapa? Dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2 dan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kira-kira masih ada yang bisa kita sederhanakan tidak? Masih dong. Masih kita sederhanakan lagi, yaitu 12 dengan 2. Masing-masing dibagi dengan 2. Tersisa 12 bagi 2, 6. 2 bagi 2 sama dengan 1. Tidak perlu kita tulis ya satunya. Nah, kemudian kita kalikan silang sehingga kita peroleh AB sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi panjang AB adalah 18 cm. Berikutnya kita akan membahas tentang kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga berikut yang merupakan segitiga siku-siku yang memiliki garis tegak yaitu garis AD di dalam segitiga siku-siku ABC. Dari gambar segitiga tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 pasang segitiga yang sebangun. Yang pertama yaitu segitiga ABD dan segitiga ACD. Sudut yang bersesuaian adalah sebagai berikut. Sudut ADB dan sudut ADC merupakan sudut yang sama karena merupakan sudut siku-siku. Kemudian sudut BAD bersesuaian dengan sudut ACD. Sudut ABD bersesuaian dengan sudut CAD. Karena segitiga ABD sebangun dengan segitiga ACD, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama besar. AD banding CD sama dengan BD banding AD. Setelah dikalikan silang, diperoleh AD dikali AD sama dengan AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Kemudian untuk menentukan AD, kita akarkan kedua belah ruas sehingga diperoleh AD sama dengan akar dari BD kali CD. Nah, jika kita gambarkan, maka rumusnya dapat kita analogikan dengan sifat air mancur pada gambar berikut. AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Arah aliran air ke atas bersesuaian dengan garis AD, lalu mancur ke kanan yaitu BD dan ke kiri yaitu CD. Perhatikan gambar segitiga berikut. Dari gambar, kita dapat mengetahui bahwa pasangan segitiga yang sebangun berikutnya adalah segitiga ABD dan segitiga CBA. Sudut yang bersesuaian adalah sebagai berikut. Sudut ADB dan sudut BAC merupakan sudut yang sama karena merupakan sudut siku-siku. Kemudian sudut BAD bersesuaian dengan sudut ACB, sudut ABD bersesuaian dengan sudut ABC. Karena segitiga ABD sebangun dengan segitiga CBA, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama besar.
AB banding BC sama dengan BD banding AB. Setelah dikalikan silang, diperoleh AB dikali AB sama dengan AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Kemudian untuk menentukan AB, kita akarkan kedua belah ruas sehingga diperoleh AB sama dengan akar dari BD dikali BC. Jika kita gambarkan, maka rumusnya dapat kita analogikan dengan sifat air mancur pada gambar berikut. AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Arah aliran air ke kanan sejauh AB, lalu mancur ke kiri sejauh BD dan BC. Perhatikan gambar segitiga berikut. Dari gambar, kita dapat mengetahui bahwa pasangan segitiga yang sebangun berikutnya adalah segitiga DAC dan segitiga ABC. Sudut yang bersesuaian adalah sebagai berikut. Sudut ADC dan sudut BAC merupakan sudut yang sama karena merupakan sudut siku-siku. Kemudian sudut ACD bersesuaian dengan sudut ACB. Sudut CAD bersesuaian dengan sudut ABC. Karena segitiga DAC sebangun dengan segitiga CBA, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama besar. AC banding CB sama dengan CD banding AC. Setelah dikalikan silang, diperoleh AC dikali AC sama dengan AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Kemudian untuk menentukan AC, kita akarkan kedua belah ruas sehingga diperoleh AC sama dengan akar dari CD dikali CB. Jika kita gambarkan, maka rumusnya dapat kita analogikan dengan sifat air mancur pada gambar berikut. AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Arah aliran air ke atas sejauh AC, lalu mancur ke kanan sejauh CD dan CB. Nah anak-anak, sehingga dapat kita rangkum rumus-rumus dari kesebangunan segitiga siku-siku, yaitu yang pertama, AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. AD sama dengan akar dari BD dikali CD. Yang kedua, AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. AB sama dengan akar dari BD dikali BC. Yang ketiga, AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. AC sama dengan akar dari CD dikali CB. Contoh soal, tentukan nilai X dari gambar berikut. Nilai X adalah panjang BD. Nilai BD dapat kita tentukan dengan rumus AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena dari gambar nilai AD diketahui. Kemudian kita masukkan apa yang sudah diketahui dari soal ke dalam rumus. Sehingga kita peroleh 12 kuadrat sama dengan X dikali 16. 12-nya kita kuadratkan. Kita peroleh 12 kuadrat sama dengan 144 sama dengan X dikali 16. X bisa kita tentukan dengan cara membagi 144 dengan 16. Kita peroleh nilai X sama dengan 144 dibagi 16 yaitu 9. Jadi nilai X atau panjang dari BD adalah 9 cm. Tentukan nilai Y dan Z dari gambar berikut. Yang pertama, menentukan nilai Y, di mana nilai Y sama dengan panjang AC. AC dapat kita cari dengan menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. AC kuadrat sama dengan 16 dikali dengan 9 plus 16. Ingat ya anak-anak bahwa panjang CB adalah panjang CD plus panjang BD, yaitu 16 plus 9 sama dengan 25. Kemudian diperoleh AC kuadrat sama dengan 16 dikali 25.
AC sama dengan akar dari 16 dikali 25. 16 dan 25 masing-masing keluar dari akar karena kita akarkan, sehingga diperoleh AC sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang kedua, menentukan nilai Z, di mana nilai Z sama dengan panjang AB. AB dapat kita cari dengan menggunakan rumus AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. AB kuadrat sama dengan 9 dikali dengan 9 plus 16. Ingat ya, bahwa panjang BC itu adalah 16 plus 9 sama dengan 25. Kemudian diperoleh AB kuadrat sama dengan 9 dikali 25. AB sama dengan akar dari 9 dikali 25. 9 dan 25 masing-masing keluar dari akar karena kita akarkan, sehingga diperoleh AB sama dengan 3 dikali 5, yaitu sama dengan 15. Jadi nilai Y adalah 20 dan nilai Z adalah 15.